warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Darita Purbani SPSI MM selaku dosen mata kuliah Perilaku Keorganisasian, kami dari kelompok 2 Prodi Manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Kak Anissa, Kak Ardi Saputra, dan Ita Mutajama, yaitu diri saya sendiri. Oke, topik yang akan kita bahas yaitu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai kedudukan manusia dalam organisasi. Langsung saja saya akan menjelaskan susunan materinya, yaitu pertama ada pendahuluan, kedua ada hakikat manusia, ketiga ada pengertian organisasi, keempat ada unsur-unsur organisasi, dan kelima ada perilaku keorganisasian, dan keenam ada faktor penentu perilaku dalam organisasi. Oke, selanjutnya manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok bersama dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Harus kerjasama dengan orang lain. Kemudian menimbulkan adanya ketergantungan antara individu atau kelompok atau masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Artinya bagian yang satu dengan yang lain saling memenuhi, melengkapi agar aktivitas manusia berjalan sesuai harapan. Maka perlu diatur atau diorganisasikan agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya yaitu ada hakikat manusia. Hakikat manusia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hakikat atau esensi dasar dari manusia sebagai spesies. Dari ini mencakup sifat-sifat karakteristik dan potensi yang menjadi bagian integral dari keberadaan manusia. Karena manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam organisasi apapun bentuknya, ketika manusia memasuki dunia organisasi dan dia beraktivitas, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi itu. Manusia menjalani hidup dan kehidupan yang kompleks dan unik. Salah satu keunikannya adalah hakikat manusia atau manusiawi, yang terdiri dari hakikat individu, mengacu pada sifat-sifat, karakteristik, dan esensi dasar yang membuat seseorang menjadi unik dan berbeda dari individu lainnya. Yang kedua ada hakikat sosialitas. Ini biasanya kebersamaan, karena kebersamaan ini mendorong manusia untuk berkelompok yang disebut masyarakat. Semakin besar kelompoknya disebut bangsa. Kecenderungannya manusia juga dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama dan disebut organisasi. Yang ketiga ada hakikat moralitas. Setiap manusia sebagai individu pada hakikatnya memiliki moralitas yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang dianut. Norma-norma inilah yang menyadari kemampuan manusia untuk mengenali batasan-batasan yang dihormati dan diwujudkan untuk dapat hidup bersama di dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengertian organisasi. Organisasi itu adalah yang terdiri dari individu atau kelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi melibatkan pembagian tugas, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, organisasi adalah menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif untuk terus-menerus mencapai suatu tujuan bersama atau
sekelompok tujuan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mohon izin melanjutkan kembali presentasi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu ciri umum organisasi. Ciri umum organisasi sebagai berikut. Yang pertama, organisasi merupakan lembaga sosial. Dalam konteks organisasi dipahami sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua, yaitu dibentuk dan dikoordinasikan. Orang-orang yang menjadi anggota organisasi sadar tentang tugas dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga, untuk mencapai tujuan, organisasi sebagai alat atau sebuah kendaraan dalam mencapai tujuan, juga menciptakan lingkungan tempat kehidupan para anggotanya dan untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu terstruktur secara formal. Ada pembagian kerja, tugas, dan wewenang, dan tanggung jawab secara jelas dan diatur secara formal sesuai hierarki. Selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi. Menurut Pursanto 2002, 54, Sukanto, dan Hani Handoko 1991, bahwa unsur-unsur organisasi meliputi yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan unsur yang paling utama dalam aktivitas organisasi. Berbagai tujuan organisasi hanya dapat tercapai berkat aktivitas manusia dalam menggunakan berbagai sumber dalam organisasi. Yang kedua yaitu kerjasama. Dengan keterbatasan manusia, untuk mencapai tujuan dilakukan dengan kerjasama. Yang ketiga, tujuan bersama. Setiap organisasi dibentuk pada dasarnya memiliki tujuan bersama. Tujuan ini dirumuskan dengan pembentukan visi dan misi. Nah, yang keempat yaitu lingkungan. Organisasi sebagai sistem sosial memiliki berbagai lingkungan internal dan eksternal. Yang kelima yaitu sistem. Di dalam organisasi, sistem diperlakukan sebagai alat ukur untuk seluruh aktivitas organisasi, dapat berupa berbagai aturan atau kebijakan organisasi. Dan yang terakhir yaitu teknologi atau peralatan. Teknologi pada dasarnya sarana peralatan yang dipergunakan dalam mempermudah cara kerja manusia dalam aktivitas organisasi. Baik, sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Ardi Saputra akan melanjutkan presentasi. Perilaku keorganisasional. Perilaku organisasional adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap dalam perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu ini guna meningkatkan keefektifan organisasi. Penerapan untuk membuat organisasi bekerja secara lebih efektif. Di antaranya ada 1. Pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil atau output dengan tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, akuisisi sumber daya manusia. Apabila organisasi dapat memperoleh input atau faktor-faktor produksi yang dibutuhkan seperti bahan baku, modal, keahlian teknis, dan manajerial. Yang ketiga, ada proses internal. Memiliki sistem yang sehat jika informasi mengalir dengan lancar. Adanya komitmen, kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan karyawan. Yang keempat, ada kepuasan institusi strategis. Ini adalah sekelompok individu yang memiliki andil dalam organisasi seperti penyedia sumber daya, pengguna produk, produsen output organisasi, kelompok yang kerjasamanya penting untuk kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Nah, next slide. Faktor penentu dalam organisasi. Nah, ada 3 tingkatan analisis untuk memahami perilaku dalam organisasi yang begitu kompleks menurut Greenberg and Baron 2003, yaitu tingkat individu. Individu yang memasuki suatu organisasi akan membawa perbedaan-perbedaan dan dipengaruhi variabel antara lain kemampuan, pembelajaran, kepribadian, persepsi, nilai, sikap, emosi,
dan stres. Perbedaan ini akan mempengaruhi perilaku di dalam organisasi, khususnya dalam kinerja. Yang kedua, tingkat kelompok. Individu-individu yang bergabung dengan kelompok dipengaruhi oleh pola-pola perilaku. Jadi apa yang dianggap standar perilaku yang dapat diterima oleh kelompok dan anggota kelompok saling tertarik, meliputi komunikasi, kekuasaan, dan politik, dinamika kelompok, konflik dan negosiasi, serta kepemimpinan. Yang terakhir yaitu tingkat organisasi. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Antara lain desain dan struktur organisasi, budaya organisasi, kebijakan, sumber daya manusia, serta perubahan organisasi dan manajemen stres. Sekian dari presentasi kelompok 2. Saya Ardi Saputra. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.